Hari ini kita melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Mirai Sekuritas dengan adanya bahwa klien kami kehilangan uang di situ dengan jumlah 71 miliar. Sobat entrepreneur, ini ada berita yang lagi heboh banget. Jadi ceritanya begini, ada seorang pria berusia 70 tahun, namanya Pak Irman. Dia kehilangan 71 miliar. Nggak salah denger, 71 miliar dari akun sekuritasnya. Transaksi ini katanya bukan dilakukan oleh Pak Irman, tapi uangnya tiba-tiba lenyap. Dan yang bikin heboh, pihak sekuritas itu sempat ngakuin transaksi ini memang bukan dilakukan oleh korban. Tapi hingga hari ini nggak ada penyelesaian. Ini menurut Ko Erwin bukan sekedar kasus investasi ya, tapi ini soal keamanan data, tanggung jawab perusahaan, dan yang paling penting adalah perlindungan konsumen. Yang lebih menyeramkan lagi, kasus seperti ini ternyata bukan satu atau dua kali. Ini ada korban yang lain juga yang mengalami hal yang serupa. Hanya saja ya mungkin nggak menyebutkan apa nama sekuritasnya. Ada kasus di mana korban kehilangan 160 juta dalam 2 jam. Padahal dulunya pegang saham blue chip seperti BMRI, BBCA, dan BBRI. Portfolionya hilang karena 600 transaksi liar. Muncul saham misterius seperti XCID yang dia sendiri belum pernah dengar. Ada juga korban lain yang hilang 1,6 miliar dan sudah menunggu 10 bulan. Tapi investigasinya nggak jelas dan jawabannya klise banget, nggak ada hacker. Polanya mirip, saham-saham aman dijual, uangnya dipakai beli saham-saham kecil, saham-saham yang nggak jelas itu, yang nggak dikenal. Nah, kita balik lagi nih ke dalam kasus Pak Irman. Itu kejadiannya tanggal 6 Oktober 2025. Pukul 19.34 waktu Indonesia Barat, Pak Irman dapat email trade confirmation dari aplikasi sekuritas NeoHodge yang merupakan milik dari Mirai Asset. Dia bingung karena dia sendiri ngerasa nggak pernah ngelakuin transaksi itu. Begitu lihat ada perubahan pada portfolionya, Irman langsung curiga. Dari mana transaksi itu bisa muncul? Nah, besoknya tanggal 7 Oktober, Pak Irman langsung ngelapor ke pihak sekuritas. Nah, ini adalah tanggapan dari pihak sekuritas. Pihak Mirai Asset langsung datang nemuin Pak Irman. Dan pas pertemuan itu, menurut kuasa hukum dari Mirai Asset, Mirai mengakui bahwa transaksi tanggal 6 Oktober bukan dilakukan oleh nasabah. Ini klaim ya dari pihak Mirai Sekuritas. Nah, portfolio awal korban terdiri dari saham-saham blue chip. Misalnya BBCA, BBRI, KLKM, BMRI, CDIA, dan saham blue chip lainnya. Tapi setelah kejadian, saham-saham itu langsung hilang, digantikan dengan saham-saham yang korban sendiri nggak pernah kenal, seperti saham film dan NIYZ. Ada dugaan kuat kalau ada orang lain yang berhasil masuk ke akun sekuritas Pak Irman. Orang itu diduga jualan semua saham bagus yang Pak Irman punya. Habis itu, uang hasil jualan sahamnya dipakai buat beli saham-saham aneh. Yang tadi Ko Erwin sebut, yang Pak Irman sebenarnya nggak pernah tahu. Yang nilainya jauh lebih kecil dan nggak ada untung apa-apa. Jadi kayak bikin transaksi untuk habisin uang dari milik Pak Irman itu sendiri. Selanjutannya, kuasa hukum Pak Irman sebenarnya udah coba baik-baik nih ngomong ke pihak sekuritas, mulai dari ngobrol, klarifikasi, sampai akhirnya karena mungkin nggak terlalu happy dengan tanggapannya, ya mereka kirim somasi. Tapi masalahnya somasi itu sama sekali nggak dibales, nggak ada gerakan dari pihak sekuritas. Karena udah ditempuh jalur baik-baik, tapi tetap nggak ada respon, akhirnya kuasa hukum resmi menyatakan bahwa kasus ini harus dibawa ke polisi. Tanggal 28 November 2025, kuasa hukum Pak Irman resmi bikin laporan polisi dan akhirnya sudah diterima oleh Barreskrim. Yang dilaporin siapa? Bukan staf kecil, tapi sejumlah petinggi dari PT Mirai Asset Sekuritas Indonesia.
Jadi skalanya udah nggak kecil-kecil lagi ya guys, tapi udah gede. Dan bukti yang dibawa itu ada rekapan transaksi yang terjadi di akun Pak Irman tanpa izin, alias transaksi yang dia sendiri nggak pernah lakukan. Nah, terus pasal yang dipakai juga bukan pasal yang main-main. Kasus ini dilaporin sebagai kemungkinan penipuan, akses ilegal ke akun orang, transfer dana tanpa izin, pelanggaran perlindungan konsumen, dan merupakan tindak pidana pencucian uang atau dikenal sebagai TPPU. Semua pasalnya berat-berat, artinya kasus ini dianggap serius, skalanya besar, dan potensi hukumnya sangat tinggi. Dugaan sementara dari pihak korban, indikasi peretasan bukan dari server. Indikasi kuatnya adalah ada orang yang tahu username dan password Pak Irman, lalu masuk ke akun beliau. Orang itu yang diduga ngelakuin semua transaksi yang bikin duit dan saham dari Pak Irman hilang. Nah, dengan kata lain, ada seseorang atau mungkin sekelompok orang ya yang punya akses masuk ke akun Pak Irman dan bertransaksi. Lalu apa respon dari pihak Mirai Aset Sekuritas? Pihak Mirai merespon secara resmi. Mereka ngaku mereka sudah mengetahui laporan dari Pak Irman. Dan saat ini mereka juga sedang melakukan investigasi internal dan koordinasi dengan OJK, SRO, yaitu termasuk BI, KSEI, dan KPEI, dan PPATK. Dugaan awal dari perusahaan, nasabah membagikan password kepada orang lain. Mereka bilang ada indikasi kuat password akun diberikan ke pihak lain. Dan ini adalah pelanggaran keamanan yang dapat menimbulkan resiko. Nah, lalu pihak Mirai juga melakukan ancaman balik. Jika investigasi menemukan adanya laporan palsu atau penyalahgunaan, pihak Mirai menyatakan tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap pelapor, yaitu Pak Irman. Dan sekarang, perusahaan sedang memastikan platform dan operasional aman sesuai standar industri yang berlaku. Mirai sendiri mengimbau untuk para nasabah untuk menjaga password PIN, kode OTP untuk tidak dibagikan kepada siapapun. Nah, ini opini dari Ko Erwin ya. Kalau Ko Erwin lihat kasus ini nih kayak dua cerita yang jalan di jalur yang berbeda dan nggak ketemu ujungnya. Dari sisi korban, perusahaan sendiri sempat ngaku bahwa transaksi itu bukan dilakukan oleh Pak Irman. Mungkin dilihat dari IP-nya atau gimana ya. Tapi setelah itu ya nggak ada follow up yang jelas. Dan portfolio 71 miliar rupiah. Duit semua guys, hilang semua. Kuasa hukum udah kirim somasi, tapi dicuekin. Investigasi internal yang katanya berjalan, tapi ya nggak pernah dijelasin transparansinya. Ya kalau dari sudut pandang korban, wajar banget dong kalau Pak Irman ngerasa, loh kan lu sendiri yang ngomong, ini bukan transaksi gua. Kok gua kayak dicuekin gitu sih? Nah tapi dari sisi perusahaan Mirai Aset Sekuritas cerita lain lagi. Mereka ngomong sistem aman, nggak ada masalah. Mereka menduga password korban mungkin dibagikan ke orang lain, walaupun ini masih dugaan. Mereka bilang belum ada bukti ada illegal access. Investigasi masih jalan, jadi mereka belum bisa kasih kesimpulan apapun. Bahkan ada statement bahwa kalau laporan terbukti palsu, mereka siap ambil tindakan hukum balik. Jadi kalau dari sudut pandang perusahaan, mereka mungkin merasanya bahwa kami nggak mau disalahkan dulu sebelum ada investigasi yang sudah rampung. Jadi kalau pihak Mirai bilang ya tunggu semuanya beres, baru nanti lihat hasilnya gimana. Tapi ya aneh juga ya, kok sebelum ada laporan dari Barreskrim nggak diberes-beresin? Nah, kasus ini sendiri sebenarnya banyak membuka diskusi penting. Bukan hanya soal satu perusahaan Mirai Aset Sekuritas, tapi industri keuangan secara keseluruhan, khususnya transaksi saham melalui sistem online. Yang pertama adalah keamanan akun sekuritas di Indonesia. Kalau akun sekuritas bisa diakses tanpa sepengetahuan pemilik, pertanyaan adalah bagaimana dengan investor-investor lain? Transparansi perusahaan finansial. Investor sudah percaya, udah nitipin uang ke perusahaan finansial. Apalagi korban di kasus ini adalah seorang lansia yang mungkin nggak terlalu paham tentang teknologi. Nah, di sini muncul diskusi soal seberapa jauh perusahaan harus menjelaskan setiap insiden yang berlaku.
Yang ketiga, peran regulator, peran OJK, BI, KSEI, sampai PPATK sebenarnya penting banget dalam memonitoring kasus seperti ini. Kasus ini bisa jadi bahan refleksi. Apakah prosedur pengawasan sudah cukup ketat untuk menghindari kasus serupa terjadi di masa depan? Berikutnya adalah tanggung jawab saat ada insiden. Setiap perusahaan tentu ingin melindungi sistemnya, tapi saat kejadian terjadi seperti ini, muncul pertanyaan, apa sih quick response yang seharusnya dilakukan untuk menenangkan nasabah? Karena ini kasusnya bukan terjadi hanya di satu orang tertentu, tapi terjadi di banyak kasus juga. Berikutnya adalah investigasi yang berjalan cukup lama yang menimbulkan rasa penasaran. Sebenarnya apa aja sih yang harus dicek untuk memastikan kejadiannya? Dan di sisi lain muncul juga pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah benar ada pihak lain yang berhasil masuk ke akun itu? Atau bisa jadi tanpa disadari, apakah Pak Irman pernah ngasih akses ke orang lain? Karena kadang orang tua suka percaya sama keluarga atau pihak yang bantuin teknis dan nggak sadar itu bisa jadi celah. Atau mungkin juga ada faktor teknis tertentu yang belum terlihat sekarang. Sesuatu yang baru yang akan jelas setelah investigasinya selesai. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus Pak Irman ini? Yang pastinya adalah jaga akun sekuritas atau lembaga keuangan yang lain dengan baik-baik. Jangan kasih password atau OTP ke siapapun. Selalu cek email notifikasi dan pergerakan portfolio. Dan menurut Ko Erwin ya, jangan taruh semua telur kamu di satu keranjang ya. Kalau bisa kamu juga sebarin kamu punya portfolio investasi ke beberapa perusahaan. Nah, Ko Erwin berharap bahwa kasusnya juga selesai, investigasi bisa berjalan transparan, terbuka, dan fakta sebenarnya bisa terungkap. Dan tentu kita juga berharap industri sekuritas di Indonesia terus memperkuat keamanan dan perlindungan nasabah supaya kejadian-kejadian seperti ini nggak terulang. Nah, dari sini sebenarnya ada satu pelajaran juga yang relevan banget buat kita para entrepreneur. Karena kalau dipikir-pikir, dunia sekuritas dan dunia bisnis ini punya satu kesamaan besar. Semuanya berjalan di atas azas kepercayaan. Kepercayaan itulah yang bikin orang mau naruh uang, baik di lembaga sekuritas, lembaga keuangan seperti bank atau asuransi, yang mau beli produk kita, yang mau kerjasama dengan kita. Dan begitu ada kejadian yang bikin kepercayaan itu goyah, yang diuji bukan cuma sistemnya, tapi cara kita merespon sebagai pihak yang dipercaya. Kasih juga ingetin kita bahwa di dunia yang serba digital, keamanan data bukan cuma urusan teknis, tapi bagian dari reputasi. Cara merespon masalah juga menentukan apakah nanti ke depannya orang tetap percaya atau justru menjauh. Ingat, kita bisa kalah di dalam satu pertempuran, tapi kita harus menang dalam peperangan yang panjang. Sebagai entrepreneur, kita perlu belajar satu hal, ketika ada masalah, entah kecil atau besar, yang paling dihargai orang adalah transparansi, komunikasi yang jujur, dan rasa tanggung jawab. Bukan menghindari tanggung jawab atau malah menyerang konsumen kita sendiri. Itu yang bisa bikin brand kita tetap berdiri, bahkan lagi diuji. Sekarang kita tinggal menunggu hasil akhir dari Bareskrim, investigasi internal dari pihak Mirai, dan semoga semuanya bisa terang benderang, Pak Irman bisa mendapatkan kejelasan, dan terpenting solusi. Dan seluruh investor di Indonesia bisa berinvestasi dengan lebih tenang dan aman ke depannya. Dan Ko Erwin berharap bahwa kasus ini nggak menimbulkan kepanikan dan menghilangkan distrust dan menimbulkan distrust di masyarakat pada seluruh lembaga keuangan yang ada. Karena menurut Ko Erwin, lembaga keuangan di Indonesia sudah meningkatkan keamanannya dengan sangat baik. Dan semoga kasus ini bisa cepat selesai. Dan kalau kalian ada komen mengenai kasus ini, baik kalian yang mendukung Pak Irman atau kalian mendukung Mirai atau kalian punya konspirasi teori apapun, boleh spill di kolom komen. Sekian dari Ko Erwin, salam Go M.